Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur telah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi hari ini alhamdulillah Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah, kita bisa berkumpul di forum yang insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Plumbon, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMPN 1 Plumbon, dan yang saya hormati Ibu Nurlela sebagai CGP di SMPN 1 Plumbon. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya sebagai PP pendampingnya Ibu Nurlela bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu Guru, dengan Bapak Kepala Sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, sebelumnya saya minta maaf mungkin acara TI 2 ini mengganggu aktivitas Bapak Ibu, sebagaimana mestinya. Mungkin Bapak Kepala Sekolah tadi Bu Nurlela bilang lagi ada Bapak, mungkin nanti kalau memang rapatnya membutuhkan Bapak mau ngisi di rapat, apa ya. Jadi mungkin yang penting nanti ketika ada kan di SMP 1 Plumbon Bapak, kita kedatangan dari BPGP Provinsi Jawa Barat. Sedikit cerita Bapak Ibu. Saya sengaja menyimpan jadwal, karena kalau jadwal itu kami di PP yang membuatnya, dan kami kirim ke Barat. Saya sengaja menyimpan Ibu Nurlela itu di hari Sabtu. Saya pikirnya bahwa hari Sabtu itu kantor tutup dan biasanya pegawainya libur. Nah ternyata BPGP berkelilingnya hari Sabtu. Dan kita di sini alhamdulillah SMPN 1 Plumbon ternyata dapat jadwal kunjungan Bapak Ibu. Jadi mungkin ini rezeki juga Bapak Ibu ya. Karena ya kalau istilahnya kalau kita kedatangan panitianya gitu. Jadi kita memang harus betul-betul sesuai dengan prosedur gitu ya Bapak Ibu. Mungkin mohon sebelumnya. Jadi ya ini sebagai salah satu tugas tugas CTP Bu Nurlela di modul 13, bahwa Bu Nurlela itu sebagai CTP harus menyampaikan visi dan prakarsa perubahan apa yang sudah Bu Nurlela susun sebagai tugas modul 1.3. Nah, di sini dalam forum ini intinya adalah bahwa ini forum adalah sebagai curang pendapat nanti Bapak Ibu ya. Ibu Nurlela beserta rekan-rekan guru di sini dan didampingi, disaksikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa guru-guru SMPN 1 Plumbon itu punya pandangan terhadap visinya kepada sekolah yang berdampak nanti tentunya kepada murid-murid Bapak Ibu. Artinya meskipun kita membahas visi, artinya ini bukan tujuan mau merubah visi sekolah, bukan Bapak Ibu ya. Jadi ini hanya sebuah forum diskusi dari warga sekolah, sekaligus merupakan tugas dari modul 1.3 dari Ibu Nurlela dalam menyelesaikan PI 2 ini. Bapak Ibu, sepanjang lebar saya mungkin saya kelewatan ini, belum perkenalan. Jadi mohon maaf, saya perkenalkan dulu Bapak Ibu ya. Saya Nana Rusdiana, asal dari SDN 1 Bawara Batang. Alhamdulillah saya dari ujung timur Bapak Ibu. Di sini dapat CGP Ibu Nurlela di Plumbon.
alhamdulillah saya juga di sini ada rekan Ibu Bapak Jayaman, ya itu kebetulan teman di prajaknya dulu di satu kelas Bapak Jayaman. Jadi alhamdulillah kalau kesini ya seperti keluarga karena ada teman dekat gitu ya. Baik Bapak Ibu, saya sebagai BP adalah sekaligus sebagai pembawa acaranya, nanti sepenuhnya akan diserahkan kepada Ibu Nurlela sebagai CGP, nanti Ibu Nurlela sebagai pemimpin diskusinya Bapak Ibu ya. Di sedikit banyak nanti Bapak Ibu nanti direkodkan gitu. Mohon maaf sebelumnya barangkali nanti ada Ibu Nurlela mah ngari-riwuh aja saya lagi sibuk ini kan, bukan bisa Bapak Ibu ya. Tapi insya Allah lah kalau ini mah yang hadir alhamdulillah ada Ibu Guru seniornya, ada Ibu Bapak Guru yang masih muda-mudanya, dan tentunya kepala sekolah yang alhamdulillah kalau ke SMP 1 belum putus ketemu Bapak kepala sekolahnya. Iya, jadi alhamdulillah Bapak kepala sekolahnya baik sekali. Di apa ya, merasa senyum, enak rasanya Pak. kalau ketemu Bapak gitu. Jadi meskipun nggak kenal, tapi Bapak tuh selalu senyum gitu. Baik Bapak Ibu, ada beberapa yang ingin saya sampaikan mengenai acara, yaitu yang pertama adalah tujuan diskusi. Tujuan diskusinya adalah mendiskusikan visi atau cita-cita warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah merumuskan kalimat tumpang, ya Bapak Ibu nanti diskusi kalimat tumpang. Kemudian yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminasi. Yang keempatnya mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan yang terakhir adalah penutup. Mungkin Bapak Ibu itu yang pandang dari saya sebagai pembawa acara, dan mungkin untuk selanjutnya ada sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah tentang forum PI 2 ini. Maka untuk waktunya yang besar. Yang saya berarti pendamping Pak Yana Rusdia. Pak sudah sukses ya Pak. Yang dapat Nurlela serta teman-teman pendamping kegiatan dan yang kedua program guru program. Mudah-mudahan acara ini kita bisa berjalan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan. Kita mari kita sehat ya Pak, sehingga benar bisa menjadi karena sehat. Kita bisa membuat sendiri karena sehat, benar juga. Semoga kita semua sehat. Selamat datang, semoga selalu tujuan bagi kita di Muhammad SAW. Semoga sahabatnya dan Tuhan kita selalu menjaga syafaat yang benar. Bapak pendamping jangan dengan semuanya. Guru penggerak merupakan suatu aktivitas terkini, terkini pendampingan dari pemerintah yang luar biasa. Karena punya kesempatan bunyinya kalau mungkin sikap itu dia tujuannya satu mendapatkan ilmu dan itu terlibat langsung di dalam kegiatan. Saya juga total Pak. Semoga dengan ilmu yang didapat itu berefek. Jadi sekolah bisa, pengawas bisa. Jadi guru tentu lebih profesional karena tahu trik-triknya seperti itu. Ini sekarang banyak sekali tuh pelajaran harus praktek pada guru dan lain-lain. Iya, jadi sekarang isu-isu pembelajaran yang luar biasa tentang pembelajaran yang luar biasa, terjadi ada yang terbaru sampai inklusi, di mana dengan kekurangan apapun itu boleh pendampingan. Jadi kita sedang benar-benar memuliakan manusia sesungguhnya. Dan itu kita perlu perubahan penampilan guru, yang guru-guru kita bukti. Sekarang mau tidak bisa harus berubah semuanya. Dilarang yang udah ketemu sih penting berangkat pagi itu indah. Berangkat pagi itu indah. Saya doakan dan saya dukung selalu Nurlela. Semoga selesai selama 6 bulan ini. Desember mudah-mudahan selesai. Kemarin ada senggol-senggol wacana tuh katanya segera saya buka nanti bulan Desember ada bulan jangan Desember kata saya Januari aja. Januari kenapa sih yang pokoknya Januari itu hari baik yang baik. Tapi betul maksudnya biar dapat sertifikat. Jadi bisa berkansa di dunia itu ya Pak. Dan
Kalau dari rekam jejak kalau saya mana? Tinggal itu kedewasaan, tetap semangat lah. Waktu sebentar lagi udah busuk mau habis lah. Kalau tidak pendampingan kedua, lokal karya kedua, pendampingan ketiga, kan selesai. Alhamdulillah, tetap semangat, jaga kesehatan, masih dari waktu sama. Yang bawa semangat kesehatan, kita bahagia sudah. Alhamdulillah, iya. Terima kasih, mohon maaf lahir batin, tidak berpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya untuk kesempatan dan waktunya. Hari ini coba pendampingan kedua dengan temanya adalah diskusi visi dan prakarsa guru penggerak. Nah, untuk hari ini yang akan kita gali itu adalah tentang visi. Sedikit bercerita Bapak Ibu, selama proses pembelajaran guru penggerak yaitu pada akhir Juli ya anak-anak, untuk pengumuman pemanggilan CGP saya termasuk yang tidak tahu di awal. Saya mendapat WA dari Pak Nana itu agak tidak percaya Pak, karena di SIM PKB saya itu belum muncul. Saya ngeceknya di SIM PKB, ternyata panggilannya itu langsung dari dinas. Jadi pertengahan Juni. Kemudian sekarang sudah berjalan di modul alhamdulillah 1.4. Modul 1.1 itu sangat penyesuaian sekali, cukup banyak sekali tugasnya. Modul 1.2 sudah mulai agak menyesuaikan. Modul 1.3 sudah belajar YouTube sekarang Pak, sudah terbiasa dengan YouTube akhirnya, dan insya Allah modul 1.4 semakin meringankan langkah saya untuk mengerjakan sampai ke modul 4 ya Pak. Insya Allah masih sampai Desember. Bapak Ibu, untuk yang sekarang pendampingan sekarang itu temanya itu adalah tentang visi. Visi setiap guru, setiap pribadi pasti memiliki visi sendiri-sendiri. Kita sebagai seorang guru, kita punya impian atau maunya anak didik kita itu seperti apa. Dalam modul 1.1 kita belajar tentang filosofi KHD. Ki Hajar Dewantara itu sangat-sangat saya pelajari banget bahwa pendidikan itu harus berpihak kepada murid. Bagaimana strategi kita sebagai seorang guru agar pendidikan itu berpihak pada murid. Yang pertama yang dilakukan adalah regulasinya yang sekarang, yaitu bagaimana menerapkan kurikulum merdeka. Seorang guru mampu berperan sebagai pamong. Apa sih pamong untuk murid kita itu? Artinya sebagai guru kita itu harus senantiasa memfasilitasi peserta didik kita. Karena kita meyakini bahwa setiap murid itu punya garisnya masing-masing, punya keistimewaan sendiri-sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, setiap murid itu punya garis samar-samar yang harus kita tebalkan. Artinya setiap anak itu kita harus meyakini bahwa ketika di kelas 32 siswa itu memiliki karakter yang berbeda, dan seorang guru di situ harus berperan sebagai fasilitator. Seperti yang sekarang ketika kita membuat modul ajar, kita harus membuat pertama itu tes diagnostik. Tes diagnostik di sini untuk memahami salah satunya misalnya gaya belajar siswa. Ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Mungkin untuk kita yang generasi tua, saya Pak Eka itu perlu belajar lagi apa ya Pak Eka. Sebetulnya secara pengalaman Pak Eka luar biasa, guru saya sekali. Membuat model-model alat-alat pembelajaran itu luar biasa, memfasilitasi siswanya luar biasa. Saya tahu persis karena kita sering berkolaborasi ketika observasi ya Pak Eka. Karena sedikit cerita, Pak Eka ini guru IPS yang sangat-sangat punya pengalaman luar biasa, dan yang saya tahu sangat senang membuat alat bahan ajar, bukan di print ya Pak Eka, tapi ditulis langsung Pak Nana. Ditulis langsung, dibuat di kertas manila, buat peta konsep ya Pak Eka, saya tahu persis itu. Dan itu mungkin tidak dialami oleh generasi Bapak Ibu sekarang.
Karena mohon maaf dalam tanda kutip generasi sekarang mungkin googling ya Pak. Googling lalu tiru, googling lalu turu. Mungkin seperti itu. Tapi kita banyak belajar. Nah, strategi yang tadi yaitu kita sebagai guru harus menjadi pamong atau fasilitator bagi peserta didiknya. Strategi yang berikutnya kita harus memahami bahwa peserta didik kita itu harus kita didik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam dan kodrat zaman? Ya, kita tahu kodrat zaman kita itu generasi sekarang itu generasi abad 21 yang tidak bisa lepas dari namanya HP. Makanya ketika pembelajaran sebisa mungkin yang mereka sukai adalah pembelajaran menggunakan Android atau HP. Ya kita pakailah itu. Apa yang mereka sukai sesuai dengan kodrat zamannya saat ini. Kemudian bagaimana menerapkan tetap sebagaimanapun kecanggihan tetap harus menerapkan budi pekerti. Menurut KHD, budi pekerti, budi dan pekerti terdiri dari dua kata ya Pak Hussein di bahasa Indonesia. Nah, kalau budi ada cipta, rasa, karsa. Cipta bagaimana kita menebalkan pikiran peserta didik kita. Rasa bagaimana kita dapat menebalkan pemikiran, perasaan peserta didik kita. Dan karsa itu merupakan kemauan. Kita dorong mereka dengan kemauan. Apa saja yang akan menjadi yang mereka maunya bagaimana. Gitu. Kemudian strategi yang berikutnya untuk menerapkan peserta didik agar kita berpihak pada peserta didik, berpihak pada murid adalah kolaborasi. Kita bukan hal yang tabu berkolaborasi dengan rekan. Di guru penggerak berkolaborasi itu yang utama. Kita membentuk suatu ekosistem. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Saya punya modul ajar yang keren, yang bagus. Itu milik Bu Lela, itu tidak bisa. Kita harus selalu berkolaborasi dengan rekan kerja di lingkungan kita. Ini loh modul saya, ayo kita susun bersama yang baik, kita bagikan, yang masih kurang kita sharing di mana letak kekurangannya. Jadi makanya kenapa di kurikulum Merdeka itu sangat diterapkan sekali adanya kombel atau komunitas belajar. Dan alhamdulillah di SMP 1 Bogor tentu sangat kuat sekali kombelnya. Nah itu sekilas tentang modul 1.1, modul 1.2 ada lagi tentang nilai dan peran guru penggerak. Itu nanti mungkin setelah Bapak Ibu guru berkecimpung di guru penggerak. Nah modul 1.3 yaitu tentang visi. Yang tadi kita masuk ke sini. Sebagai seorang guru kata ibu pribadi, Bu Lela, saya punya kemauan terhadap siswanya. Nah sebelum kita mendiskusikan apa saja sih impian kita terhadap murid-murid kita, mari kita bergerak ke belakang dulu. Dulu kita sebagai murid anak kecil, pasti pertanyaan orang tua atau pertanyaan guru itu ada yang seperti ini ya, kira-kira mau jadi apa setelah besar? Kalau saya mau bohong Bapak Ibu. Dari kecil ketika ditanya, saya itu pasti pengennya menjadi guru. Dan Dede Ala pun mengikuti. Sekarang kalau ditanya, Dek, anak saya itu mau jadi apa ya? Menjadi guru, tapi guru olahraga. Makanya sekarang dia itu ikut ekskulnya itu ekskul atletik dan ikut basket. Apa benar kah ini kata saya Dedek mau jadi guru olahraga? Tapi beberapa kali ditanya dia pengen jadi guru olahraga. Oke siap, kata maminya, kita dukung. Nah dari situ ibu juga pengen tahu, kepoin nih. Kira-kira waktu kecil ada pengalaman apa mau jadi apa? Karena sekarang kan posisi kita sebagai bapak ibu guru. Kalau dulu punya anak-anaknya seperti apa? Ada yang mau sharing tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, mungkin nama saya Muhammad Yusuf Kaki. Izin sharing, waktu saat kecil itu saya bercita-cita menjadi seorang perawat. Jadi seorang perawat karena saya pernah mengalami DBD itu 1 minggu. Rasanya itu sangat tidak nyaman di rumah sakit, tapi ketika perawat datang membawa obat segala macam itu langsung hati saya tenang. Nah di situ saya langsung terinspirasi, kayaknya kalau saya jadi perawat itu mungkin diharapkan pasien-pasien yang bisa menolong banyak orang begitu. Meskipun ya pada akhirnya saya menjadi seorang guru dan insya Allah merawat anak-anak saya di kelas menjadi anak-anak yang lebih mengalami pengetahuan, mempunyai pengetahuan yang luas. Terima kasih. Terima kasih buat rekan terbaik saya, Bapak Hussein yang harapannya menjadi seorang perawat, sekarang menjadi Bapak Guru.
dan Ibu Nia yang menjadi sekretaris sekarang jadi ibu guru. Terima kasih. Dan saya baru mendengarnya saat ini Bapak. Di forum diskusi ini saya baru mendengar impian-impian seperti itu. Baik Bapak Ibu guru, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Setelah kita memiliki mimpi masing-masing, sekarang mari kita memiliki mimpi terhadap murid kita. Keseharian kita tidak terlepas dari peserta didik kita. Kita menginginkan banyak sekali harapan terhadap peserta didik kita. Dari kalimat penutupan ini nanti akan terangkai menjadi sebuah visi Bapak Ibu masing-masing. Baik, Ibu minta bantuannya untuk kita langsung melangkah ke kalimat penutupan cita-cita untuk murid. Nanti Ibu akan membagikan, mohon maaf merepotkan, membagikan lembaran ini. Di lembaran ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Itu pribadi Bapak Ibu masing-masing. Silahkan dituliskan nanti di kertas ini. Dan mohon maaf minta sedikit pergerakannya untuk menempelkan di kertas belakang. Yang jadi satu-satu, yang pertama dulu kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Satu-satu ya Mbak? Siap. Yang pertama dulu itu. Dan untuk rekan saya Bapak Eka, saya tahu sangat sibuk sekali. Barangkali hanya untuk 1-2 pertanyaan mendampingi saya tidak apa-apa setelah itu. Tapi kalau mau mengikuti sampai akhir nggak apa-apa Pak. Tentang dunia. Nah, dibagikan dulu. Ya, kalau tidak menyampaikan langsung ya Pak ya. Oke, buat kenalkan nama saya Nurul Dayana. Kita mengutamakan di sekolah ini yaitu kedisiplinan, karena dengan kita mendisiplinkan anak itu mengajarkan ke anak akan muncul karakter yang baik. Itu menurut saya. Sekian. Siapa lagi? Silakan. Untuk menjawab pertanyaan dari nomor 3, di sekolah kita mengutamakan visi yang sesuai dengan sekolah kita, yaitu hebat, humanis, empati, berani, agama, dan tanggung jawab. Ini memiliki arti yang bagus sekali. Humanis yang memanusiakan manusia, empati kita harus saling tolong-menolong sesama, berani harus berani bertanggung jawab, dan agama harus saling menghargai sesama yang berbeda agama, dan tangguh memiliki tekad cita-cita atau impian yang dimiliki oleh siswa pesertanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Andri. Ada yang mau menyampaikan yang berikutnya? Enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Hikmah Yani, anggota Rakat yang ketiga ini. Di sekolah kita mengutamakan pemenuhan kebutuhan belajar peserta didik sebagai upaya mengembangkan potensi yang mereka miliki. Karena kita tahu potensi siswa itu kan bermacam-macam. Maka dari itu sebagai guru dan sekaligus sebagai fasilitator pembelajaran, maka kita perlu memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Pak Husam. Dilanjutkan. Siapa? Ada lagi yang mau menyampaikan untuk pertanyaan ketiga? Pak Husam boleh. Ya, yang di sekolah kita mengutamakan, di sini saya menuliskan keberhasilan proses KBM. Kenapa harus keberhasilan? Karena proses KBM itu kan yang didapatkan dari ilmu pengetahuan serta karakter yang baik. Jadi ilmu pengetahuan dan karakter yang baik itu tidak hanya mereka laksanakan di sekolah, tapi kalau proses KBM berhasil, mereka juga di lingkungan sekitar mereka juga terlaksana. Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan yang ketiga nanti langsung ditempel saja. Sudah diwakilkan oleh 4 Bapak Ibu guru kita. Ibu Andri, terima kasih dengan mengangkat bahwa di sekolah kita itu
mengutamakan sesuai dengan visi sekolah kami, yaitu apa tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Andri. Kemudian Pak Nur Hendrayana mengatakan bahwa sekolah kami itu mengutamakan disiplin. Untuk Pak Hussein dan Pak Hisam lebih ke peningkatan proses dan peningkatan karakter. Itu adalah yang diutamakan di sekolah kita. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan rumpang yang keempat. Murid di sekitar kita sadar betul bahwa ada warga lain. Kira-kira kalau pertanyaan yang keempat ini langsung diutarakan saja, bagaimana Bapak Ibu? Boleh. Bagaimana murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka ayo Diva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saimatul Atifah, biasa dipanggil Atifah. Menurut saya untuk pertanyaan yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa proses belajar adalah proses seumur hidup yang membutuhkan ketekunan, semangat, serta berusaha menjadi yang terbaik versi dirinya sendiri. Makasih. Terima kasih, Diva. Lanjutkan Ibu Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi. Untuk pertanyaan selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah tempat mereka berkembang dan mencapai potensi maksimal yang mereka miliki sendiri. Terima kasih. Ada lagi yang mau menyampaikan? Murid kita di sekolah kita sadar betul bahwa pembelajaran itu sepanjang hayat, katanya. Ya, Neng Diva. Ada lagi? Atau sudah cukup? Sudah cukup tergambarkan? Baik, perwakilan aja ya, ya semuanya. Ditempel sih, ditempel aja untuk dokumentasi. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, nanti apa yang ditulis itu untuk keperluan administrasi, mohon maaf tetap harus ditulis di sininya. Bapak dan kemudian lalu beliau turun lagi, dan tadi Bapak satu lagi yang Pak Eka sudah ikut ke sesi diskusinya sekitar 1,5 jam, tapi karena ada keperluan lain Bapak mohon izin katanya meninggalkan forum. Baik Bapak, tadi kami sudah sampai di diskusi tentang merincikan sikap dari guru, murid, kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi. Alhamdulillah kami sudah menyelesaikan diskusinya, dan kami juga nanti ada produk yang dihasilkan yaitu berupa catatan Bapak, karena nanti catatan itu akan diserahkan ke PP dan ke Bapak Kepala Sekolah. Kemudian untuk sesi selanjutnya yaitu sesi untuk yang mana? Ya. Nah ini itu menggali pendapat peserta terkait inisiatif prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Kami hanya mendiskusikan, bercurah pendapat, bukan mau mengintervensi visi, karena tujuan dari P2 bercurah pendapat tentang visi sekolah dan visi CGT. Untuk waktunya mungkin saya serahkan lagi ke Ibu Nurlaila sebagai CGT-nya. Maka Ibu. Terima kasih. Bapak izin berdiri supaya Bapak terlihat. Terima kasih Bapak. Salam kenal Bapak. Sedikit cerita tadi sore, terus terang kaget Pak. Nggak ada apa-apa dan cair saja ya Pak. Tadi diskusinya sudah sangat seru sekali Pak. Diiringi dengan berbagai macam cerita yang menarik. Sekarang ini mungkin pertanyaan yang ketiga. Kita tadi sudah masuk ke visi sekolah, visi SMP Negeri 1 Plumbon. Dan sekarang pertanyaan yang berikutnya adalah, yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Barangkali Bapak Ibu guru di sini, rekan-rekan, ada yang mau menyampaikan
menyampaikan. Nah, ini visi sekolah SMP Negeri 1 Plumbon, Pak. Tadi sudah kita bahas. Ya. Visi SMP Negeri 1 Plumbon mewujudkan sekolah yang hebat. Hebat itu singkatan dari H humanis, E-nya empati, B-nya berani, A-nya agamis, T-nya tangguh. Dengan pemanfaatan kearifan lokal dan teknologi informasi menuju prestasi yang optimal. Siap Bapak. Tadi sudah dibahas semuanya ini dengan komandoi Bapak Nana. Kita sudah banyak membahas. Dan untuk yang pertanyaan tadi, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah ini? Mangga Bapak Ibu, ada yang mau berpendapat? Siap, mangga. Pak Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Bapak, nama saya Muhammad Hussein Takin, saya guru bahasa Indonesia Pak. Ya. Terkait pertanyaan nomor 1, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Berarti di sini perubahan kegiatannya ya. Kalau saya di sini menyampaikan pendapat bahwa lebih disiplin terhadap tugas dan kewajiban masing-masing warga sekolah. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya yang tadinya sudah baik, sudah bagus, hanya lebih bagus lagi agar lebih matang. Contoh kegiatan-kegiatan di sini ada agamis. Nah, ketika kegiatan yang sudah dibuat, acara mengaji bersama di hari Jumat, biasanya di lapangan, masih ada saja anak yang main-main gitu. Yang lain ngaji, mungkin beberapa, tidak semuanya. Dari yang saya lihat itu kan ratusan siswa, hanya beberapa saja. Ada beberapa sudut juga, ada yang masih lempar-lemparan batu, isengin temennya, megang-megang kuping temennya, kayak gitu. Akhirnya kan tidak kondusif. Nah, di situ mungkin harus lebih dikondusifkan kembali. Apakah nanti guru yang jaganya diperbanyak atau bagaimana? Kemudian juga untuk terkait yang empati, di situ ada empati. Alhamdulillah sekolah kita sudah di beberapa sudut banyak sekali banner anti perundungan. Nah, itu otomatis harus berempati. Baik siswa dengan siswa, guru dengan guru, guru dengan siswa, dan seluruh lapisan yang ada di sekolah ini, itu seluruh warga masyarakatnya. Tapi tetap yang namanya anak kadang bermain, yang mungkin niatnya hanya bermain bercanda biasa saja, tapi kan hati orang kan tidak ada yang tahu gitu. Nah, mungkin nanti lebih koordinasi kembali dengan orang tua, wali kelas, ataupun guru BK-nya. Apabila anak kan, kalau anak sudah dirundung itu atau dibully itu biasanya tidak berani gitu. Nah, itu harus lebih diamankan lagi. Gimana caranya komunikasi antar wali kelas, jangan sampai terlambat. Contohnya ada yang tidak masuk sampai dengan lebih dari seminggu begitu. Nah, mungkin di situ saja. Sisanya sudah kali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Hussein Takin. Kalau tadi Ibu rangkum sedikit, inisiatif perubahannya yang pertama mengenai disiplin, katanya agar lebih ditingkatkan lagi dengan pengawasan dari seluruh warga sekolah. Itu inisiatif yang Pak Hussein sampaikan. Berikutnya tentang perundungan, inisiatifnya adalah tentang apresiasi, lebih ke apresiasi dengan adanya banner anti perundungan. Bahkan ketika hari Senin itu kita bersama-sama seluruh murid dan warga sekolah menandatangani petisi anti perundungan. Dan itu dalam bentuk banner, Bapak, dalam bentuk banner 1.400 siswa-siswi SMP 1 Plumbon, berikut 72 guru dan staf TU SMP 1 Plumbon secara bersama-sama menandatangani petisi anti perundungan. Dan didukung juga dengan didatangkan pembina upacaranya dari polisi, pihak kepolisian bagi Jadi setiap hari Senin kami untuk perundungan ini secara bergantian, setelah Pak Kapolsek biasanya Pak Koramil. Anak-anak itu hari Senin mendapatkan pemahaman seperti itu. Baik, terima kasih Pak Hussein untuk inisiatif perubahan dari visi SMP Negeri 1 Plumbon, dari sisi empati dan agamis. Ya, tadi. Barangkali ada pendapat lain dari Bapak Ibu guru tentang inisiatif? Ada? Maka? Siapa? Bu Andri atau Pak Nisha? Tadi sudah cukup? Sudah. Baik, sudah mewakili untuk pertanyaan yang pertama.
pertama yaitu apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Jadi salah satunya yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Hussein Mutakin. Berikutnya kita melangkah ke pertanyaan yang kedua. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Tadi pembicaraan terakhir kita dengan Pak Nana, saya dan Bapak Ibu guru itu menyangkut ini Bapak. Ada poin-poin apa sih kontribusi yang sudah dilakukan oleh guru, oleh orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rayana, Pak. Ngajar matematika, sama seperti Bu Nena. Oh, belajar matematika ya? Nah, saya menambahkan aja, Pak. Itu kan kolaborasi dengan orang tua. Nah, kolaborasi dengan gurunya itu dalam proses pembuatan modul belajar ya, Pak. Nah, di sekolah kita udah terbentuk KOBEL, Pak, komunitas belajar. Iya, dan nah itu dimanfaatkan untuk membuat modul, membuat perangkat ajar, ya pokoknya tentang proses pembelajaran didiskusikan di situ, Pak. Terus ada juga guru dengan orang tua selain P5, Pak, ada juga komunitas atau paguyuban grup PA di setiap kelas, Pak. Itu guru dengan orang tua, Pak. Jadi wali kelas dengan orang tua. Jadi itu dibentuk paguyuban setiap kelas, setiap wali kelas ada grupnya di situ, Pak. Nah, itu untuk mekomunikasikan perkembangan anak di kelasnya apa, dikomunikasikan dengan orang tua. Itu aja kelamaan dari saya, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ibu Kurnia dan Pak Nur Hendayana untuk pertanyaan yang kedua, yaitu apa saja kolaborasi yang dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah dalam mewujudkan visi sekolah. Kalau kembali saya sampaikan dari dua pendapat rekan saya tadi, menurut dunia tadi keterlibatan orang tua salah satu kegiatannya adalah lewat kegiatan P5. Kegiatan P5 kami Pak sejak digulirkan itu alhamdulillah sudah menerbitkan 4 modul. Dan 4 modul itu alhamdulillah saya sebagai wakasek kurikulum itu sebagai penyusun modulnya. Dan yang modul yang pertama itu kewirausahaan. Kami mengangkat tema pengolahan singkong. Kenapa? Karena wilayah SMP 1 Plumbon ini kearifan lokalnya katanya banyak petani singkong. Kemudian yang berikutnya adalah tentang kearifan lokal mewarnai gerabah topeng. Ada gerabahnya. Dekat Bapak di sini itu ada namanya sentra gerabah. Mungkin kalau Bapak atau yang lain tahunya sentra batik. Di Trusmi, ya. Kalau Trusmi itu sudah nasional. Kalau sentra gerabah itu sebetulnya juga sangat bagus sekali, Pak. Ada desa Situwinangun ya, Pak. Situwinangun. Jadi ternyata Pak, ketika kami mengambil tema gerabah ini, anak-anak kita pun belum tahu bahwa di desa Situwinangun itu sangat kuat sekali dan merupakan sentra gerabah. Kami datangkan ahlinya langsung dari sana, nama dia yang benar-benar membuat seni gerabah. Kami datangkan. Kemudian yang tadi Ibu Nia sampaikan, keterlibatan orang tua itu adalah ada terjadwal hari kedua. Kami mengundang seluruh orang tua dari semua kelas, diwakilkan oleh 5 orang tua untuk hadir terlibat langsung dalam proyek pembuatan P5. Kalau kelas 8 itu batik jumputan, tidak kami ambil batik megamendung. Tadi kita diskusikan ya Pak, kalau batik megamendung itu sudah biasa. Kalau jumputan itu artinya apa? Atau ada kesan apa? Siap. Batik jumputan itu batik ikat, Bapak. Jadi kain putih diikat dengan kelereng ataupun dengan batu, kemudian dicelupkan ke pewarna kain. Pewarna kainnya itu saya beli di Kamaman Kanada. Itu orang yang jualnya itu orang Cina, sudah sangat sepuh sekali. Tokonya pun namanya masih sangat jadul bahasanya itu. Katanya itu lebih bagus dibandingkan dengan pewarna di Trusminya. Jadi kalau mau buat batik jumputan belinya di sana, toko itu. Kami datang ke sana, Pak. Nah, dari batik jumputan itu
diwarnain, batik jumputan itu batik ikat namanya. Kemudian dicelupkan ke pewarna itu, nanti akan terjadi penyebaran. Nah, kemudian dijemur. Karena saya orangnya kalau membuat susah nggak tanggung-tanggung ya Pak, nggak setengah-setengah. Jadi ketika merancang modul, saya tidak mau berhenti pada lembaran kain saja, tidak mau berhenti pada lembaran kain jumputan saja. Tapi di modul itu saya rancang bagaimana peserta didik itu mampu membuat produk dari batik jumputan tersebut. Salah satu produknya yang tadi Ibu Nia sudah sampaikan, membuat bandokan, membuat bajukan, membuat tempat pensilkan, dan itu melibatkan orang tua. Ternyata setelah orang tua dihadirkan, dari orang tua peserta didik itu ada yang ahli menjahit, antusias. Oke, saya saja yang ngasih tahu anak-anak cara menjahit. Kemudian ada yang punya kebiasaannya itu mereka itu membuat bantal ya Bu Nia. Bantal. Jadi orang tua itu sangat mensupport sekali. Kenapa mensupport? Karena kita ada komunikasi dua arah. Jadi program sekolah itu kita buat suratnya, kita share ke paguyuban WA group, kemudian kita meminta waktu untuk keterlibatan orang tua hadir langsung bersama, berkolaborasi dengan putra-putri mereka di dalam kelas bersama wali kelas untuk membuat suatu produk. Dan akhir dari kegiatan P5 itu adalah pameran. Ketika pameran pun kami menggunakan kekuatan orang tua lagi Pak. Yang punya uang kan orang tua. Jadi ketika pameran kita kepingin dong laku gitu. Jadi ketika proses orang tua dilibatkan, ketika hasil akhir pun pada saat pelaksanaan pagelaran P5, orang tua kembali dilibatkan sebagai konsumen, sebagai pembeli, supaya apa yang sudah dibuat itu laku. Kami siapkan acaranya yaitu dalam pagelaran P5 di situ. Bergabung dengan semua pagelaran P5 itu juga dengan ekskul, ada seni tari dan sebagainya bergabung di situ. Baik, kita lanjutkan dengan yang Pak Hendra tadi, keterlibatan Bapak Ibu guru. Keterlibatan Bapak Ibu guru di sini dalam melakukan untuk mewujudkan visi sekolah ya Pak ya. Salah satu contohnya yaitu adanya paguyuban lewat WA group dan kombel. Alhamdulillah seperti yang Pak Hendra sampaikan, komunitas belajar Nepluza itu sudah sangat kuat sekali. Bisa dilihat di PMM. Kegiatannya itu rutin dilakukan setiap minggu satu kali hari Senin. Karena hari Jumat. Hari Jumat itu kegiatan KBM berakhir di pukul 11. Sedangkan kami ASN wajib absennya pukul 14.00. Jadi untuk menyiasati agar Bapak Ibu gurunya anteng, kita buatkan satu agenda untuk kombel, komunitas belajar setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat. Tapi untuk menghindari kebosanan, biasanya Bapak Kepala Sekolah kami, di sini kan ada Bapak Kepala Sekolah kami ya Pak, untuk mewujudkan misi itu salah satunya membuat regulasi. Yang bisa dilakukan Bapak Kepala kan membuat regulasi dalam tanda kutip, memaksa anak buahnya untuk mengikuti kombel. Jadi ketika kombel, Bapak Kepala Sekolah itu tidak pernah absen hadir. Pasti ada Bapak untuk mengabsen Bapak Ibu gurunya. Kalau Bapak Ibu gurunya izin, pasti sebisa mungkin tidak diizinkan. Ikuti dulu 10-15 menit pokoknya. Nanti kalau ada kegiatan boleh, tapi ikuti dulu di awal. Karena apa? Beliaunya memberikan contoh, selalu hadir. Kalau untuk menghindari kebosanan, kombel kami itu tidak hanya secara langsung fisik saja, tapi juga dilakukan secara Zoom, Bapak. Iya, secara daring. Itu biasanya diikuti nasional, karena kombel kita sudah di PMM. Jadi ketika kita mengadakan workshop atau IHT itu kita share, dan yang hadir itu banyak dari nasional ya Pak ya, saling berkenalan. Nah, apalagi kegiatan kombel itu akan sangat laku sekali ketika musim kinerja. Karena pemburu sertifikat. Dan kami di kombel itu setiap periodenya menargetkan 3 kali kegiatan ya, 3 kali kegiatan. Iya di SHK-nya. Kemudian untuk kegiatan lainnya, guru dan kepala sekolah dalam mewujudkan visi hebat tadi, kami di sini rutin mengadakan kegiatan observasi kelas. Zaman dulunya open class ya Pak. Open class, observasi itu artinya satu sama lain guru saling berkunjung ke kelas. Jadi itu terjadwal.
kembali lagi semua itu harus dibuatkan regulasinya. Kalau tidak terjadwal ya tidak dilakukan. Jadi sebagai kurikulum saya buatkan jadwalnya. Satu kali kegiatan sebagai guru model, satu kali kegiatan sebagai observer di situ, dan alhamdulillah berjalan selama ini lancar. Cuman ada sedikit mungkin yang kekeliruannya Bapak Ibu ketika kita mengobservasi Bapak Ibu guru, yang ada di kepala Bapak Ibu guru itu ini Pak, bagaimana menjelaskan materi. Misalnya saya mengobservasi Ibu Nia, guru IPA, itu Bu Nia itu menjelaskan semaksimal mungkin materi IPA-nya Pak, sampai kita disuruh paham materi IPA-nya. Gitu. Padahal yang kita observasi itu kan situasi kelasnya. Apakah murid itu belajar? Kenapa di sudut sana ada satu murid yang tidak belajar? Kan kita mengobservasi itu. Tapi saking prepare-nya Bapak Ibu guru itu mempersiapkan. Wah, yang guru agama kita disuruh kasih paham guru agama, pelajaran agama. Keluar harus apa doa kunut. Jadi itu Bapak, itu berproses. Karena kegiatan observasi ini kita lakukan maksimal dari supervisi, namanya supervisi kelas, kemudian berganti ke kurikulum merdeka menjadi observasi kelas gitu. Untuk pertanyaan nomor 2 mungkin seperti itu, bentuk kolaborasi dari pihak orang tua, guru, kepala sekolah. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Sedikit banyak mungkin tadi, tapi barangkali ada yang menambahkan, silakan. Iya, betul. Izin Bapak menyampaikan untuk pertanyaan nomor 3, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi misi sekolah dapat tercapai? Nah, jawabannya di sini saya adalah dengan melaksanakan rapat perancangan visi misi. Saat awal tahun itu mungkin di beberapa sekolah ada tim khusus merancang visi misi sekolah, tapi untuk di SMP Negeri 1 Plumbon ini seluruh warga sekolah kumpul bersama merancangkan visi misi sekolah. Bahkan yang hebat itu Pak, setiap H itu ada berpuluh-puluh kata yang tadinya yang jadinya manis yang terpilih ya Bu ya. Ya itu. Kenapa harus bersama tidak tertim? Karena kalau bersama itu merasa punya kewajiban. Betul. Ketika saya berpendapat di situ, kalau saya tidak melaksanakan malu. Ketika saya sudah menyetujui, kalau saya tidak melaksanakan malu. Ya, jadi diadakanlah rapat kerja awal tahun biasanya gitu. Kemudian yang kedua, kegiatannya adalah sekolah telah melaksanakan beberapa kegiatan mewujudkan, kembali lagi saya bahas yang agamis, barangkali dari rekan lain ada bagian yang lain. Sekolah kita itu setiap pagi sebelum belajar itu ada kegiatan tadarus Al-Quran, di mana membaca beberapa ayat bersama-sama di kelas. Nah, kegiatannya itu di sini bekerja sama bersama orang tua, bahkan dengan alumni-alumni, Pak. Nah, mengadakan tahun kemarinnya 1000 gerakan 1000 Al-Quran, dan alhamdulillah semuanya tercapai. Setiap kelas ada Al-Quran yang kondisinya masih baru gitu, masih bagus. Kan tadinya udah pada udah lama gitu. Jadi yang lamanya disimpan di musola, di kelasnya yang baru semua, sehingga setiap siswa kebagian Al-Quran gitu. Itu bentuk kegiatan yang dilakukan bersama guru, orang tua, dan kepala sekolah agar visi misi sekolah tercapai. Terima kasih. Terima kasih Pak Hussein. Bapak Ibu ada yang mau menambahkan? Oh, sudah terwakili. Baik. Kalau begitu Ibu sedikit menyampaikan, Bapak, ada beberapa kegiatan yang kita lakukan di SMP Negeri 1 Plumbon yang sudah sangat kuat sekali. Yang pertama adalah kegiatan pagi hari. Mohon maaf sebentar. Bapak Ibu minumnya di tangki. Ya, mulai dari pagi hari Bapak. Ini dalam rangka mewujudkan visi sekolah, yaitu kita mengadakan kegiatan sambut pagi. SMP 1 Plumbon itu di jadwal KBM kami itu pukul 06.45. Kalau BKPSDM 07.00 ya Pak. Betul. Yang membuat aturannya aja 07.00. Kami di sini 06.45. Ada alasannya karena kami itu berada di jalur provinsi. Ketika siswa berangkat semakin pagi, maka jalanan akan
ketika semakin siang akan semakin ramai. Jadi dengan alasan tersebut, SMP Negeri 1 Plumbon sudah sejak tahun kapan lama itu menerapkan jam masuk itu 06.45. Sehingga putra-putri kami itu sudah hadir pukul 06.30. Jadi SMP 1 Plumbon itu kalau ada di sub datang, kaminya sudah selesai. Begitu. Kegiatan sambut pagi ini Bapak Ibu guru yang sudah terjadwal sebagai guru piket pasti akan berdiri di sana untuk menyambut siswa-siswi kami. Berikutnya dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Ini terjadwal dalam jam ke-0 kami ada 15 menit untuk kegiatan pembiasaan. Kegiatan pembiasaan ini terdiri dari tadarus Al-Quran, kemudian Asmaul Husna dan literasi. Nah, untuk literasi ini seluruh siswa membaca buku non pelajaran. Setiap harinya membaca, di situ digawangi oleh guru mata pelajaran jam pertama. Sebagai tindak lanjut mereka sudah membaca, di akhir nanti mereka akan menuliskannya menuliskannya itu di buku saku literasi, Pak. Buku saku literasi. Ya, ringkasan mereka baca itu menulis, kemudian diparaf oleh guru jam pertama. Nah, itu untuk literasi. Kemudian berikutnya adalah kegiatan upacara bendera yang tadi saya sampaikan. Beberapa kali kami mengundang stakeholder lain seperti Babinsa dan TNI dalam rangka untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik. Misalnya ada aturan SMP itu belum boleh bawa motor. Iya, sedangkan kenyataannya bawa semua, Pak. Parkirannya di luar, dititipin. Dan kita tahu kita tidak menutup mata. Sehingga Bapak Kepala Sekolah sebagai pimpinan itu kita melarang tidak mungkin karena orang tuanya mengizinkan. Bawa motor kan dari rumah ya, Pak. Dan kebutuhan akses berbeda-beda ya. Ya. Tapi Bapak Kepala Sekolah kami itu tetap meluncurkan surat bahwa pihak sekolah melarang siswa-siswi membawa motor. Ketika ada sesuatu itu tanggung jawab orang tua. Seperti itu regulasi yang dibuatnya. Selanjutnya masih berhubungan dengan literasi. Kalau tadi kegiatan literasi itu terjadwal di jam ke-0, kalau yang ini saya gambarkan ini literasi redator, membaca bersama-sama warga sekolah di lapangan upacara. Kapan ini ya? Kapan dilakukan? Ini setiap hari Jumat bergantian dengan kegiatan yasinan. Jadi kalau minggu pertama yasinan, minggu kedua redator. Kemudian minggu ketiganya redator lagi. Nah, kegiatan redator ini sudah berjalan sangat lancar sekali karena ada komunitasnya. Komunitas literasi kami namanya Lentera. Apa, Mas? Literasi Nebluza tampil berkarya. Wah. Literasi Nebluza tampil berkarya dan sudah punya produk, Bapak. Produknya salah satunya setiap kegiatan redator ini akan menampilkan putra-putri kami yang membaca buku terbanyak. Jadi mereka akan maju, mereka akan menceritakan apa isi bacaan dari yang sudah mereka baca. Dan ada reward dari sekolah berupa sertifikat dan sedikit hadiah. Dan itu sudah sangat berjalan lancar sekali. Kemudian ada putra-putri kami yang sudah berhasil membuat buku ya, Mas? Gabungan antologi. Nah, ada latar belakangnya, Pak, literasi ini. Ini berdiri itu 1 tahun yang lalu. Latar belakangnya karena kami sakit hati. Kalau orang sakit hati, ya sakit hati hukum bertindak. Kalau di sini sakit hati membaca rapor mutu pendidikan SMP 1 Plumbon semuanya berwarna hijau, tapi untuk literasi dan numerasi berwarna orange alias sedang. Sedang saja buat kami sakit, Pak. Apalagi kurang. Dari membaca rapor mutu itu akhirnya kita diskusikan dengan tim. Berarti kita perlu membuat suatu produk. Produknya apa? Berkumpul dengan guru bahasa, akhirnya tercetuslah literasi. Literasi ini akhirnya juga dijadwalkan. Nah, sekarang tahun 2024 sakit hati kami berbuah manis. Sekarang rapor mutu literasi numerasi sudah berwarna hijau. Alhamdulillah. Baik, berikutnya kegiatan lain untuk mendukung visi-misi kami adalah ada
kegiatan sarapan pagi bersama. Ini sarapan pagi bersama ini, alhamdulillah SMP 1 Punggol itu merupakan sekolah penggerak Bapak. Jadi kami itu mendapatkan bos kinerja. Salah satu penggunaan dana bos kinerja adalah untuk membeli alat makan minum bagi peserta didik. Nah, peserta didik kami itu kalau tidak dibuatkan kegiatan yang nggak dipakai, udah dikasih nggak dipakai, sakit hati lagi kita. Jadi bagaimana supaya dipakai? Akhirnya kita membuatkan jadwal sarapan pagi bersama. Sarapan pagi bersama ini kegiatannya bergantian dengan kegiatan senam bersama. Jadi kegiatannya, kalau hari Jumat kegiatannya yasinan dan literasi, kalau hari Sabtu senam bersama dan sarapan pagi bersama. Sarapan pagi bersama ini hari pagi juga Bu ya? Iya. Tadi pagi itu literasi Bapak. Iya. Itu ya. Alat makan itu mungkin awalnya itu sekolah itu pengennya setiap kelas itu mandiri Pak. Waras itu silakan menghimbau putra putrinya untuk ada alat minum kah, tempat makan kah, tapi tidak berjalan dengan baik, sehingga baiklah kita belikan dari bos kinerja. Itu. Nah ini salah satu kegiatan PLH. PLH itu ada ekskulnya Pak. Di kita ada ekskulnya itu salah satu kegiatannya itu setiap 1 minggu sekali hari apa punya kalau PLH hari Senin, dan kami alhamdulillah itu merupakan sekolah adiwiyata. Kemarin baru diperpanjang. Tapi untuk provinsi belum tembus kita. Karena salah satu itu ada administrasi yang di dalamnya itu harus mencerminkan ada DRK-nya Pak. Dan itu Bapak Ibu guru itu tidak terbiasa Pak. Kayak saya misalnya membuat modul matematika, harusnya kan ada salah satu yang mencerminkan lingkungan. Belum Bapak. Dan ketika kita mau mengajukan adiwiyata itu agak sedikit dalam tanda kutip dikondisikan. Nggak ada yang membuat. Pusing deh, timnya pusing deh, gitu ya Pak. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga mungkin sudah ya Pak. Ada tambahan? Ada tambahan atau sudah cukup Bapak Ibu? Oh, baik. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang keempat. Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Barangkali Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya kita lihat dari diskusi ya, sebenarnya untuk menggali kenapa inisiatif prakarsa perubahan mungkin sudah bukan masalah ya, bukan ini sudah realisasi, iya, realisasi, outputnya sudah banyak, bukan ranah teori lagi nih, sudah ranah aplikatif ini. Memang ini sudah, kalau saya lihat sudah komprehensif ya, betul ya. Itu belum jawabnya. Kalau lihat pertanyaan ini betul. Sudah bukan menjadi rancangan lagi ya? Sudah. Itu kan tadi sudah diceritakan semua. Ini pertanyaan 1, 2, 3, 4 tadi saya jawab. Sudah semua komprehensif. Sudah aplikatif lah. Luar biasa. Ya. Untuk sesi terakhir, oke, berarti tandanya mau berakhir. Sepertinya sudah ada tanda-tanda Bapak. Baik, untuk sesi terakhir, alhamdulillah kegiatan diskusi kita hari ini yaitu tentang kita tampilkan ya. Kegiatan kita hari ini adalah pendampingan individu 2, PI 2
yaitu dengan tema diskusi visi dan prakarsa guru penggerak. Alhamdulillah sesi demi sesi telah kita lewati, kemudian dengan berbagai masukan dari Bapak Ibu guru, curah pendapat di sini, alhamdulillah semuanya sudah kita selesaikan dan dapat kita simpulkan dari keseluruhan mimpi-mimpi Bapak Ibu guru terhadap diri sendiri, diawali dari mimpi diri sendiri, kemudian mimpi terhadap murid-murid, kemudian mimpi terhadap lingkungan sekolah, itu dapat disimpulkan ada benang merahnya dengan visi SMP Negeri 1 Plumbon yang hebat tersebut, Bapak. Luar biasa. Sesuai dengan yang kita bicarakan bahwa mimpi-mimpi Bapak Ibu guru itu sudah sesuai dengan visi SMP Negeri 1 Plumbon, maka dengan ini untuk prakarsa perubahan dan sebagainya itu kami anggap sudah terwakili dengan misi SMP Negeri 1 Plumbon yang hebat tadi, Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktu dan tempat, saya serahkan ke Pak Nana kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillah kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Pecah telur, bolehlah. Alhamdulillah Bapak untuk P2 di SMPN 1 Plumbon CGP-nya Ibu Nurlela SPD sudah berjalan dengan lancar. Jadi kami melaksanakan sesuai jadwal dari jam 9 sampai jam 12 dan sesi-sesinya sudah terlewati semua, sudah dilaksanakan dan alhamdulillah Bapak juga masih kebagian gitu ya. Iya. Alhamdulillah untuk hasil dari diskusi ini mungkin untuk visi sekolah dan visi dari CGP ini kalau saya amati memang sudah ada keterkaitan, sudah sinkron gitu Bapak ya. Terus untuk prakarsanya juga sudah kita dengarkan dari Bapak Ibu, memang sudah dilaksanakan gitu. Jadi ya tinggal diteruskan dan mungkin kalau ada sedikit yang kurang tinggal ditingkatkan saja Bapak Ibu. Memang SMPN 1 Plumbon adalah SMP yang salah satu yang terbaik gitu ya, di Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih mungkin untuk waktunya Bapak Ibu setelah ikut di forum ini, telah bercurah pendapat. Saya dari tadi pagi alhamdulillah banyak sekali tercerahkan Bapak. Mungkin saya juga sama Bapak ya, mengajar juga kebetulan kalau saya di SD gitu. Ya saya sambil pendampingan individu juga sambil ngambil hal-hal baiknya Bapak dari CGP saya gitu. Nanti yang mungkin bisa ini sepertinya cocok nih di SD saya gitu saya terapkan. Jadi seperti itu Bapak. Baik Bapak Ibu dan Bapak dari BPGP Kabupaten BPGP Provinsi Jawa Barat, terima kasih atas kedatangannya dan mungkin kita tutup saja Bapak ya karena memang sesuai jadwal juga sudah azan zuhur. Marilah kita mengakhiri acara forum ini di pendampingan individu 2 bersama CGP Ibu Nurlela sudah selesai. Kita akhiri dengan ucapan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak barangkali ada sepatah dua patah kata mungkin. Dua patah kata, sedikit aja Pak. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dari SMP Negeri 1 Plumbon Kabupaten Cirebon yang sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan selanjutnya yang saya hormati Ibu CGP kita Ibu Nurlela, beliau ini penjabatannya. Kemudian tentu saja selanjutnya kalau ada CGP tentu saja ada pendamping BP kita Bapak Nana Rusdiana. Alhamdulillah suatu kebanggaan yang tak terhingga untuk saya sendiri, saya dan Ganggu Milar. Sebetulnya Bapak Ibu izin saya berdinas di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
bukan di BPGP, tapi karena memang untuk program guru penggerak ini adalah ranahnya Balai Besar Guru Penggerak, dan BPGP Provinsi Jawa Barat ini bekerja sama dengan leading sektornya di provinsi, itu ada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan juga dengan cabang dinas yang ada di wilayah. Kalau di sini cabang dinas wilayah 10 ya, KCT istilahnya berbahasa kita. Yang kedua, di sini ada sebuah kutip gap. Kenapa gap? Saya bilang karena biasanya kalau Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sesuai kewenangannya adalah hanya mengelola SMA, SMK dan SLB, Bapak Ibu. Sementara target ataupun sasaran dari CGP yang ditugaskan kepada saya itu adalah di SMP yang notabene kewenangannya kabupaten kota. Tapi dari awal Undang-Undang 23 tahun 2014 tata kelola yang membedakan kabupaten kota mengelola Dikdas dan provinsi mengelola Dikmen, itu adalah hanya sebuah regulasi yang tentu saja harus kita sama-sama harus kita sama-sama kolaborasikan. Ternyata tidak bisa dipisahkan ketika kita berbicara Jawa Barat. Dan Jawa Barat sana siswa SMA unggul, Jawa Barat sana siswa SMP unggul, gitu. Ya, jadi melalui program guru penggerak ini adalah menjadi sebuah jembatan yang luar biasa, kolaborasi dan juga silaturahmi antara Dinas Pendidikan Provinsi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Ternyata kami pun dapat memahami situasi yang terjadi di tingkat SMP dan SD, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya permohonan maaf tadi sedianya seharusnya memang sesuai jadwal jam 9 sampai jam 12, tapi karena saya ditugaskan di dua sekolah yang jadwalnya sama, Bapak Ibu, antara Plumbon dengan Gempol. Jadi tapi tidak menjadi kendala. Yang penting adalah esensi dari tugas saya harus berjalan. Jadi tadi saya juga dari awal sudah mohon izin ke Bu Nur. Bu Nur, saya izin kalau ada telat karena harus ke Gempol dulu. Tapi terus terang, ini bukan saya berbicara di depan Bapak Ibu sebagai keluarga besar SMK Negeri 1 Plumbon, tapi baru saya masuk ke sekolah di tingkat SMP dengan kalau tadi disampaikan itu saya merinding. Saya tidak lebay, tidak begitu. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu menceritakan sebuah pengalaman, realita implementasi yang sudah dijalankan, berarti adalah sebuah bukti yang apa yang terjadi di sekolah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika saya tadi membaca visi dari sekolah ini, mohon izin Ibu bisa dilihat visinya, Bu. Nah, SMP Negeri 1 Plumbon. Tadi disampaikan Pak Nana juga, ternyata memang SMP Plumbon ini menjadi SMP favorit, jadi SMP terbaik. Kalau saya sudah gak aneh kalau tadi dari paparannya Bapak Ibu ya. Mewujudkan sekolah yang hebat, humanis, empati, berani, agamis, tangguh. Itu kan semua tagline dari masing-masing sekolah punya yang terbaik. Oh, saya tagline-nya ini, singkatannya ini, tagline-nya ini, singkatannya ini. Tapi ketika ditambah dengan pemanfaatan kearifan lokal dan teknologi informasi menuju prestasi yang optimal. Saya menggarisbawahi ini Bapak Ibu. Pemanfaatan kearifan lokal dan teknologi informasi. Ada dua highlight. Yang pertama konservatif, yang kedua futuristik. Di satu sisi ketika kita berpandangan kita harus mengikuti zaman, kita berpikirannya ke depan terus. Teknologi berubah. Saya misalnya Bapak Ibu beli iPhone 15, bulan depan ada iPhone 16, bulan depannya lagi ada iPhone sekian. Tidak akan habis. Tapi kita kadang-kadang lupa terhadap purwadaksi dalam bahasa Sunda. Lupa terhadap apa? Kearifan lokal. Padahal kekuatan kita kearifan lokal. Yang asli itu kita itu seluruh nilai-nilai terbaik itu ada di kearifan lokal. Yang mengetahui bangsa kita itu bangsa kita sendiri. Tapi tentu saja harus juga mengikuti perkembangan zaman. Apa? Itu tadi dengan teknologi informasi menuju prestasi yang optimal. Makanya tadi ketika saya melihat ataupun mendengarkan PI 5-nya luar biasa ya, mengangkat tentang batik apa Bu? Batik jemputan, itu kearifan lokal kan, luar biasa ya. Kemudian ada juga tadi pemanfaatan teknologi untuk membuat desain pembelajaran. Itu kan salah satu implementasi dari teknologi informasi menuju prestasi yang optimal. Dan dua-duanya sudah implementatif di SMP Negeri 1 Plumbon. Tepuk tangan buat kita. Oke, itu Bapak Ibu, jadi mohon izin saya di sini sanes pematahan Mojai Richard Sambera sana ibunya. Iya, tapi ini kita sama-sama karena saya juga tuh saya kalau berbicara sama Ibu kalau melihat betul kalau melihat prestasi sekolah tuh bukan lebay-lebayan. Karena biasanya kalau sesuatu yang dengan rasa itu selalu merinding dan saya merasakan spirit itu.
Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, khusus untuk Ibu CGP, Nur yang sangat sudah luar biasa. Dalam tanda kutip kalau kita berbicara GP itu akhirnya hanya sebatas level saja. Tapi implementasi membuka mindset kita untuk menjadi guru yang tergerak, bergerak, menggerakkan. Itu adalah esensi dari seorang guru penggerak. Ibu sudah terlihat, sudah ada hal-hal tersebut, sudah tergerak. Karena ibu tergerak, maka ibu daftar menjadi CGP. Dan ibu sekarang sudah menjadi CGP, ibu sedang bergerak. Dan akhirnya kawan-kawan sejawat dan semua dari ekosistem pembelajaran di SMP 1 Plumbon ini sudah mulai menggerakkan. Seperti itu. Jadi kuncinya ibu tinggal satu lagi. Ini bukan pesan dari saya, tapi pesan dari Ibu Dirjen GTK, Ibu Nunuk, kemudian dari Kepala BBGP, Bapak Hartono, bahwa satu-satunya tantangan ataupun kendala dari guru penggerak itu adalah konsistensi. Bukan hanya guru penggerak, kita semua Bapak Ibu pendidik, saya sebagai struktural di dinas sama. Yang paling berat itu adalah konsistensi. Ketika kita sudah ada di tahap ini, kalau kita tidak konsisten, turun. Kalau kita sekolah SMP 1 Plumbon dengan berbagai prestasi dan program yang sangat luar biasa, kalau tidak diiringi dengan konsistensi, maka akan menurun kualitasnya. Jadi satu-satunya, mari kita sama-sama konsisten. Itu saja Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan semuanya kita dapat menggerakkan ekosistem pembelajaran di khususnya di SMP 1 Plumbon ini untuk menjadikan pendidikan di Jawa Barat menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.